Likey. Likey. Bentar, apaan tuh? Kue jadul. Nah, caranya gampang. Tepung beras 250 gram, tambah kelapa parut sama ukurannya, gula, dan garam. Semua ukurannya ada di sini. Terus aduk-aduk aja pakai tangan begini. Nah, kalau misalnya kasar, tinggal tambah air, dikepret-kepret aja. Nah, biar manis, jadi diiris-iris gula merahnya. Secukupnya aja iris-irisnya. Mudah-mudahan belum ini bikin apa. Nah, siapin cetakannya karena gue nggak punya loyang, jadi gue pakai kayak gini aja. Step pertama, masukin dulu adonannya, terus kasih daun pandan biar wangi, kasih lagi gula merahnya, lalu tutup lagi pakai adonannya. Ulangin terus sampai habis ya. Nah, ini langsung kukus kira-kira 10-15 menit kayak gitu. Udah ada yang tahu ini bikin apa? Tuh, udah jadi kan dan udah matang. Kue dongkal atau awuk jadulnya. Kalau udah matang tinggal dibalikin aja kayak begini. Ini gila sih, beneran enak banget kue jadul yang udah jarang banget ditemuin. Nah, buat yang mau coba silahkan coba karena semua bahannya simple dan mudah banget didapatnya. Kue awuk atau kue dongkal jadul. Likey. Bikin kreasi es krim dari Oki Jelly Drink bisa buat usaha rumahan. Step 1, masukin 1 Oki Jelly Drink rasa bebas, ini susu secukupnya, SP 1 sendok, tepung maizena 1 sendok, dan mixer deh. Mixer sampai ngembang kayak gini ya. Tuang di dalam wadah. Olahan dari daun mengkudu. Penasaran kan daun mengkudu itu bisa nggak sih buat masak? Oke, di sini gue mau bikin daun mengkudu itu buat nasi goreng. By the way, nasi gorengnya ini gue tambahin kunyit, jadi gue ulek kasar aja di sini. Nah, terus daunnya gue potong kecil-kecil kayak begini. Ini pertama kali gue makan daun mengkudu dibikin nasi goreng. Kita lihat nasi gorengnya enak apa enggak, jadi apa enggak nih. Bumbu yang tadi terus gue tumis. Wih, kayak master chef ya. Nah, terus tadi daun mengkudunya udah dipotong-potong, ditumis juga sama bumbunya. Sampai sedikit layu baru tuang nasi. Nasi secukupnya aja ya, di sini gue pakainya. Aduk-aduk-aduk terus sampai dia berubah jadi kuning kayak begini. Sumpah wangi banget. Ya, oh my god, ini tuh beneran ternyata enak banget. Besok gue harus mesti bikin lagi. Likey. Wow, kayaknya spesial banget tuh isinya. Buat kalian yang kangen sama resep yang satu ini, di video kali ini aku mau sedikit share resep roll sawi ayam versi jeletot ala DEBM. Ini resepnya udah aku cobain dan rasanya bener-bener juara banget. Pokoknya kalian wajib coba ya. Bikinnya gampang banget guys. Di sini kalian cuma cukup siapin 1 buah sawi putih, terus daun sawi putihnya kalian kukus kayak gini, atau kalau mau direbus juga boleh ya. Sambil nunggu kukusan, di sini juga aku mau iris-iris atau potong-potong 1 ikat bawang daun. Kemudian aku mau parut 1 buah wortel. Kalau udah, sekarang di sini kita blender halus. 6 cabai merah besar, secukupnya cabai keriting, 2 ruas kencur, 6 cabai rawit, 10 siung bawang merah, dan 3 siung bawang putih. Sekarang semua bahannya mau aku blender halus pakai chopper dari Mitochiba. Yang paling aku suka pakai chopper ini. Likey.
Wow, kayaknya spesial banget tuh isinya. Buat kalian yang kangen sama resep yang satu ini, di video kali ini aku mau sedikit share resep roll sawi ayam versi jeletot ala DEBM. Ini resepnya udah aku cobain dan rasanya bener-bener juara banget. Pokoknya kalian wajib coba ya. Bikinnya gampang banget guys. Di sini kalian cuma cukup siapin 1 buah sawi putih, terus daun sawi putihnya kalian kukus kayak gini, atau kalau mau direbus juga boleh ya. Sambil nunggu kukusan, di sini juga aku mau iris-iris atau potong-potong 1 ikat bawang daun. Kemudian aku mau parut 1 buah wortel. Kalau udah, sekarang di sini kita blender halus. 6 cabai merah besar, secukupnya cabai keriting, 2 ruas kencur, 6 cabai rawit, 10 siung bawang merah, dan 3 siung bawang putih. Sekarang semua bahannya mau aku blender halus pakai chopper dari Mito Chiba. Yang paling aku suka pakai chopper ini tuh jadi tekstur dari sambelnya itu bisa kasar atau bisa halus juga guys. Oke, sekarang bahannya kita masak sebentar aja tanpa pakai bumbu ya. Kalau udah, sekarang di sini aku mau masukin 500 gram ayam paha filet, tambahkan 1 butir telur, kemudian masukkan juga bahan cabai yang tadi udah kita blender dan kita masak ya. Beri secukupnya penyedap rasa. Oh iya, karena choppernya nggak muat, jadi bahannya mau aku pindahin ke dalam chopper yang lebih besar. Tuh kan enaknya pakai chopper Mito, kita bisa dikasih tempat untuk bumbu yang lebih kecil atau bumbu yang lebih banyak kayak gini nih. Kalau semua bahannya udah selesai di blender, sekarang kita pindahin ke dalam tempat. Kemudian kita masukkan wortel yang udah kita parut tadi. Masukkan juga irisan daun bawang bersamaan wortel. Kalau udah, tinggal kita aduk-aduk semua bahannya sampai bener-bener tercampur dengan merata ya. Nah, sekarang di sini aku mau ambil sawi putihnya dari kukusan. Ini dia hasilnya bener-bener lentur banget. Kalau udah, sekarang aku mau siapin sawi putihnya di atas talenan kayak gini. Tinggal kasih isian ayam yang tadi udah kita olah, lalu kita gulung-gulung kayak gini ya. Lakukan berulang sampai isian ayam dan sawi putih habis. Kalau udah selesai, sekarang tinggal kita kukus deh semua roll sawi ayamnya. Kita kukus kurang lebih selama 8-10 menit aja ya. Oke guys, ini dia hasilnya dan setengah roll ayam sawinya bakal aku goreng. Buat kalian yang gak suka digoreng lagi atau lebih suka dikukus, kalian juga boleh skip adegan yang ini ya. Ini kita gorengnya sebentar aja sampai luarnya agak mencoklat seperti ini, lalu kita angkat deh. Wow, ini dia hasilnya guys. Yang sebelah kiri itu yang kukusan dan sebelah kanan itu yang goreng. Ini resepnya udah bener-bener aku cobain dan kalian wajib coba. Selamat mencoba ya. Ibarat sungai yang kering tiada air, oh menanti apa? Menanti hujan turun dari langit. Kerinduanku pada dirimu tak pernah berhenti, walau berjuta godaan mengganggu. Aku cinta kepadamu, tak terbatas waktu, takkan ada selain dirimu. Cinta yang telah kita bina, pahit manis berdua, demi cinta. Rawi beat, jujur saya bilang kalau ada yang gatal-gatal sah, ada yang mati gila sah, ada yang gatal-gatal sah, dia sudah bilang ada yang gatal-gatal sah. Udah lama nih Mimin gak makan sambel yang
ekstra kayak gini. Jadi Mimin mau bikin plecing kangkung. Pertama ini Mimin rebus dulu ya untuk sambelnya. Mimin ada cabe, bawang merah ya kan, terus pakai tomat juga. Jadi ini sangat-sangat segar, enak dan menggugah selera masyarakat duniawi. Kalau udah, ini Mimin masukin terasi dan juga garam. Gak lupa gulanya juga, terus Mimin ulek. Kalau bisa diulek ya guys, karena dia jadi rasanya tuh lebih seger, lebih nikmat gitu. Kalau udah, kangkungnya ini Mimin pakai 2 ikat dan direbus biasa aja supaya dia kuman-kumannya mati ya kan. Kalau udah agak mendidih, udah mateng guys, ini tinggal di take out and then masukin sambal yang tadi di atasnya, ditaruh aja gitu. Terus guys, pakai jeruk nipis. Ini pakai nasi uduk enak banget sih. Apalagi sama kacang goreng. Sumpah udahlah, ini percaya aja sama resepsi channel yang ini karena enak banget, parah gila. Momen hari ini Mimin iseng lagi kan bikin puding kopi regal. Ini sempet happening banget beberapa waktu yang lalu. Dan ini gampang banget, Mimin cuma pakai gula, terus agar-agar bening tadi, terus tambahin air. Kalau udah Mimin aduk-aduk seperti ini, itu bakal jadi bahan dasarnya. Terus untuk biskuit regalnya Mimin bakal siapin gini ke cetakan pudingnya dan masukin si adonan agar-agar yang tadi. Kalau udah Mimin diamin selama 30 menit. Sembari menunggu, Mimin akan siapin untuk kopinya, pakai agar-agar bening juga. Dan di sini Mimin cuma pakai kopi susu tambah creamer juga. Terus diaduk-aduk sampai dia agak mendidih gini. Kalau udah masukin kuning telur, siapin kuning telur, ya dimasukin maksud Mimin. Terus kalau udah kita tuang di atasnya. Guys, ini sangat mudah dan wow. Terus didinginin 30 menit dan ini Mimin pakai vla. Kalian beli aja yang sasetan juga udah enak. Oke, selamat mencoba. Oke guys, kali ini gue mau kasih tahu lu tutorial cara bikin es cendol homemade di rumah yang simple. Cocok banget buat berbuka puasa. Ini gue tuang susu cair, tambah gula merah. Nah, kasih es batu biar seger. Tambah lagi es batu. Ini bahan-bahannya. Blender daun suji, lalu saring. Tuang di panci dan panaskan. Kasih garam, kasih tepung. Aduk sampai rata dan kental. Lalu siap untuk dicetak dan siap disajikan. Oke, hari ini kita bikin mie ayam homemade yang simple dan bahannya juga gampang banget didapat. Gue di sini pakai tepung terigu cakra kembar. Tuang ke dalam wadah, kasih 3 butir telur ayam. Lalu kasih garam, aduk sampai merata. Adonan harus keras dan adonan dibagi beberapa bagian dan adonan pun siap untuk dicetak ke dalam mesin mie manual. Dan mie pun siap disajikan. Selamat mencoba. Bikin pizza mulur di rumah yuk. Pertama siapkan bahan, kalian langsung catat aja yang ada di atas. Di sini ada telur, garam, dan susu denkau. Seduh di air panas kurang lebih 150 ml, lalu tuang setengah bungkus ragi dan diamkan 3-5 menit. Tuang lagi ke adonan, lalu uleni sampai rata. Tuang 5 sendok makan minyak kelapa, lalu uleni lagi sampai rata seperti ini. Tutup adonan selama 40 menit, lalu buka kembali dan adonan 2 kali lipat lebih ngembang. Susun di teflon seperti ini sampai rata. Potong keju mozzarella sesuai selera atau seperti ini. Gulung bagian pinggir adonan
menutupi keju mozzarella. Tusuk-tusuk bagian tengah adonan menggunakan garpu seperti ini. Lalu panggang di api kecil. Isi topping sesuai selera. Di sini gue pakai saus Del Monte. Buat kalian yang di rumah aja, selamat. Bikin es telang segar di rumah yuk. Pertama siapkan bahan. Di sini gue pakai bunga telang yang udah kering. Ambil 10-15 bunga yang udah kering, tuang ke dalam gelas. Lalu kasih air panas. Diamkan 5-10 menit hingga warnanya lebih pekat. Kemudian potong lemon seperti ini. Jangan lupa dikasih es batu, kasih Sprite atau soda. Tambahkan irisan lemon tadi dan masukkan ke dalam gelas. Lalu tuang air bunga telang yang tadi sudah didiamkan. Es bunga telang di rumah udah siap untuk disajikan. Nah, buat kalian di rumah aja, selamat mencoba. Resep nastar lebaran di rumah. Pertama siapkan bahan, di sini ada catatannya, kalian langsung lihat aja. Bahan utamanya terigu, sagu, gula halus, susu bubuk, mentega, dan butter. Dan jangan lupa dikasih 5 butir kuning telur. Nah, kalau keju gue menggunakan keju cheddar ini. Diparut halus, lalu dimasukkan ke dalam adonan. Uleni lagi sampai halus. Kalau adonan seperti ini, berarti udah bisa dibentuk. Masukkan selai nanas, lalu bulat-bulatkan. Susun rapi di atas loyang. Dan jangan lupa dioleskan kuning telur atau pengganti kuning telur. Di sini gue memakai egg loss. Masukkan ke oven bakar selama 20 menit karena gue punyanya oven bakar. Setelah itu angkat. Dan nastar pun siap disajikan. Ini tuh beneran lembut banget dan wajib banget kalian coba untuk di rumah. Selamat mencoba. Bikin es coklat pisang di rumah yuk. Pertama siapkan bahan. Semuanya ada di sini. Nah, yang paling penting ini adalah coklat sultan yang lagi viral banget. Ini adalah Golden Fill, coklat yang murah tapi rasanya kesultanan banget. Potong pisang seperti ini. Buka kulitnya dan ingat kulitnya jangan dibuang. Lalu tusuk ke dalam stik es krim seperti ini. Balurkan pisang ke dalam tepung terigu. Lalu balurkan lagi satu persatu ke dalam tepung roti. Setelah itu pisang pun siap untuk digoreng. Dan jangan lupa dibolak-balik. Setelah warnanya kuning keemasan, lalu angkat satu persatu. Celupkan pisang ke coklat sultan dan bungkus lagi seperti ini. Simpan di kulkas selama 20 menit. Nah, es pisang coklat sultannya udah jadi. Selamat menikmati buat kalian di rumah aja. Selamat mencoba. Kali ini kita mau bikin otak-otak dari ikan tenggiri yang dibungkus dengan daun kelapa. Pertama daun kelapanya dicuci dulu seperti ini. Setelah kering seperti ini, daun kelapa siap untuk dipakai. Kalian langsung bisa capture aja bahan-bahannya yang ada di atas. Blender semua bahan jadi satu. Nah, ini adalah ikan tenggiri yang udah di blender. Lalu kasih telur, kasih tepung, kasih cabai bubuk, gula pasir, masako, aduk sampai rata. Tuang bumbu yang udah di blender tadi, aduk lagi sampai rata, lalu masukkan adonan ke dalam daun kelapa seperti ini, dan staples bagian ujungnya. Lalu bakar di api kecil. Nah, otak-otak daun kelapa pun udah jadi. Buat kalian di rumah aja, selamat mencoba. Bikin nasi mentai di rumah yuk, dan siapkan bahan. Masukkan nasi ke dalam mangkok, lalu taburi rumput laut. Aduk rumput laut agar tercampur bersama nasi. Tuang nasi ke dalam wadah yang udah dikasih aluminium foil. Padat-padatkan nasi seperti ini. Kemudian goreng telur, rebus sosis. Nah, taruh telur yang sudah matang di atas nasi. Susun sosis seperti ini. Tambahkan jamur dan susun rapi. Tuang saus mayones pedas, di sini gue pakai Maestro. Rapikan dengan sendok seperti ini. Lalu kasih bon cabai. Dan setelah itu di-torch. Nasi mentai rumahan pun udah jadi. Buat kalian selamat mencoba.
karena gue punya cerme, akhirnya cermenya gue tumbuk. Pengen banget gue bikin rujak. Di sini untungnya gue nanam cabe, jadi gue langsung cuci aja dan gue taruh di coet. Nah, gue campurin garam. Tumbuknya seperti ini, ulek kasar aja ya. Untuk cermenya di sini gue ulek kasar, ditumbuk-tumbuk sedikit. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini gue pakai biar gampang langsung pakai nutrisari es rujak. Dan ini tuh ngebantu banget, rasanya udah rujak banget. Tambah air secukupnya aja. Nah, lalu tambah es batu biar seger. Dan lu tambahin deh cermai yang tadi udah ditumbuk-tumbuk. Ini karena di kulkas gue masih ada jambu sama nanas, ya udah gue masukin aja jadi satu ke dalam. Oke, waktunya kita plating lagi di gelas. Nah, ini bagus banget lu plating tuh, liatin, aduh seger banget, gila. Gokil cabenya. Buat yang gak pinter kayak gue bikin es rujak, lu harus banget nyobain nutrisari es rujak. Dijamin lu auto pinter. Cobain deh di rumah. Olahan dari daun mengkudu. Penasaran kan daun mengkudu itu bisa nggak sih buat masak? Oke, di sini gue mau bikin daun mengkudu itu buat nasi goreng. By the way, nasi gorengnya ini gue tambahin kunyit, jadi gue ulek kasar aja di sini. Nah, terus daunnya gue potong kecil-kecil kayak begini. Ini pertama kali gue makan daun mengkudu dibikin nasi goreng. Kita lihat nasi gorengnya enak apa enggak, jadi apa enggak nih. Bumbu yang tadi terus gue tumis. Wih, kayak master chef ya. Nah, terus tadi daun mengkudunya udah dipotong-potong, ditumis juga sama bumbunya. Sampai sedikit layu baru tuang nasi. Nasi secukupnya aja ya, di sini gue pakainya. Aduk-aduk-aduk terus sampai dia berubah jadi kuning kayak begini. Sumpah wangi banget. Ya oh my god, ini tuh beneran ternyata enak banget. Besok gue harus mesti bikin lagi. Obat diet dari biji alpukat. Ini adalah obat diet yang anti gagal. Nah, di sini gue ambil biji alpukatnya, dipotong tipis-tipis, direbus ke air 1 liter sampai ngegolak-golak ya airnya. Sampai airnya berubah sampai warna merah. Terus lu saring. Obat diet dari biji alpukat ini bagus banget dikonsumsi setiap hari, apalagi dibandingin sama olahraga. Wah, itu sih nggak ada duanya. Tips manfaat untuk biji durian. Biji durian itu banyak banget manfaatnya, diantaranya bagus untuk tulang dan gigi. Ada yang pernah masak olahan dari biji durian di sini? Oke, kali ini gue mau bikin keripik dari biji durian. Setelah dicuci bersih, kulitnya dikupas dulu. Setelah itu lalu dipotong-potong kecil seperti ini. Masukkan ke minyak panas, lalu goreng-goreng-goreng sampai warnanya berubah kuning kecoklatan. Keripik dari biji durian udah jadi. Selain buat keripik, di sini juga masih bisa buat kolak. Cara membuat es gabus jadul dari tepung hunkwe. Tuang ke dalam wadah 1 bungkus tepung hunkwe ukuran 100 gram. Tambahkan susu tawar, merek apa aja bebas. Air matang 450 ml. Tambahkan 5 sendok gula pasir. Dan tambahkan 1 bungkus santan, siap pakai. Setelah bahan jadi satu, jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Bagi adonan menjadi 4 mangkok. Lalu kasih warna sesuai selera. Panaskan tepung hunkwe yang udah dikasih warna di atas wajan dengan api kecil. Nah, begitupun dengan warna hijau sampai warna selanjutnya. Setelah adonan mengental seperti ini, lalu tuang ke cetakan yang dilapisi kertas roti. Setelah adonan dingin, lalu timpa lagi dengan warna selanjutnya. Begitupun sampai adonan habis. Simpan di freezer selama 2 jam setelah agak mengeras, lalu buka. Dan potong-potong sesuai selera. Simpan lagi di kulkas semalaman dan besoknya langsung udah beku dan bisa dimakan. Nah, es gabus dari tepung hunkwe pun udah jadi. Buat kalian yang mau nyoba boleh banget, dan ini tuh asli emang beneran enak banget. Bikin rambut nenek yuk, bahannya simpel nih, cuman tinggal gula 4 sendok, terus ditambah sama air matang 3 sendok makan. Jangan lupa dikasih perasan lemon. Nah, terus langsung diaduk-aduk, dia sampai ngebelebak-belebak. Nah, seperti ini ya, ini adonan yang kedua tadi gue bikin. Terus gimana caranya biar tahu kalau ini udah matang atau belum? Tetesin aja ke air, kalau udah berubah menjadi kayak embun, tetes embun berarti ini udah bisa. Terus tuang ke piring, setelah itu lo kasih pewarna. Di sini gue kasih pewarna makanan yang warnanya merah atau sesuai selera.
Karena di sini ada yang warna merah, jadi gue kasih warna merah aja. Jangan lupa diaduk-aduk terus tanpa berhenti sampai dia kental. Terus langsung disangrai deh tepung beras ketannya buat taburannya. Nah ini udah jadi tinggal lu tabur-taburin aja begini, ditarik-tarik aja sedikit. Ingat, tariknya jangan terlalu tarik, kalau enggak cepet putus. Nah udah jadi nih rambut neneknya. Nah ini udah step yang terakhir, udah jadi. Oke, sekarang gue bikin lagi satu lagi yang warna hijau. Nah jadi ini yang udah warna hijau tadi. Tuh ini lebih bagus ya warna hijaunya, karena lebih mateng dan ini agak lebih keras sedikit. Nah ini dia rambut nenek ala-ala gue di rumah. Buat yang mau coba boleh banget, warnanya juga bebas. Nah selamat mencoba. Tutorial membuat nagasari dari tepung hunque. Dikukus dulu daun dan pisangnya sebentar, lalu siapkan 1 bungkus tepung hunque 100 gram, tuangi gula 5 sendok. Ini yang ketiga, keempat, dan kelima. Jangan lupa dikasih garam dan juga santan 500 ml. Ini tuang setengah dulu, aduk-aduk biar nyampur semuanya. Baru tuang lagi sisanya kalau udah bercampur semua dan aduk-aduk. Ingat ya, apinya nggak boleh gede-gede, jadi harus di api kecil aja sampai berubah seperti ini adonannya. Baru siap ditaruh di daun pisang. Dan nggak boleh lama, kalau lama bakalan langsung keras. Terus langsung tutup aja adonannya. Ini gue masih amatiran banget bikinnya, tapi ini emang beneran simple dan rasanya tuh enak banget. Nggak perlu dikukus lagi dan tunggu dingin aja langsung jadi. Ini bakso beranak tanpa telur. Nah di sini gue pakai 800 dada ayam, langsung digiling-giling aja sampai halus. Setelah semua kegiling, jadi lu taruh aja di dalam wadah atau mangkok yang agak gede. Nah lu tambahin bumbu. Di sini gue pakai tepung tapioka 400 gram, tepung terigu 50 gram, pakai bawang merah dan bawang putih yang udah digoreng, penyedap rasa 3 sendok teh, dan garam 4 sendok teh. Dan tambahkan 1 sendok makan baking powder. Lalu tambahkan 1 sendok merica dan air dingin secukupnya. Aduk-aduk asal aja, yang penting tercampur semua. Nah untuk adonannya kira-kira seperti ini dan siap untuk dicetak di mangkok. Nah dirapiin ya seperti ini biar dalamnya bisa ditaruh bakso yang kecil-kecil lagi. Nah ini bakso yang udah gue campur sama sambal, langsung tinggal masukin aja ke dalam mangkok yang berisi adonan. Dan tutup kembali di atasnya pakai adonan bakso. Jangan lupa dirapihkan, lalu siap untuk dimasukkan ke dalam air mendidih. Di sini gue bolak-balik ya, biar rata aja sih maksudnya. Nah, pas udah jadi, ini isinya udah beranak duluan. Dan ternyata emang baksonya rasanya enak banget. Gokil sih ini beneran. Ini bakso tanpa telur. Dan ini bakso beranak yang bisa kalian buat di rumah. Simple kan? Bikin sarang laba-laba anti gagal. Nih malam-malam begini lebih enak kalau kita bikin sarang laba-laba. Jadi campurin gula putih, garam, dan telur. Aduk-aduk sampai rata. Nah terus tambahin lagi tepung 5 sendok makan, diayak-ayak kayak begini ya. Tambah tepung beras 3 sendok makan, ayak juga. Dan tambah tepung tapioka 5 sendok makan, ayak lagi. Gue tambah Milo 5 sendok makan dan susu full cream 125 ml. Terus langsung aduk-aduk lagi sampai rata. Nah pas udah rata kayak begini, baru ditambahin 1 sendok minyak goreng. Aduk-aduk lagi sampai kecampur semua. Lalu masukin aja ke botol bekas yang udah dicuci ya. Nah untuk tutupnya di sini gue bolongin jadi 3 kayak gini. Nah langsung ditutup lagi. Tinggal ditaruh aja di teflon anti lengket kayak begini. Terus lalu kalian atur-atur sendiri. Nah terus gulung lagi pinggirnya dari samping. Gulung sampai dia berbentuk kayak lingkaran kayak begini. Lingkaran memanjang ya. Nah ini bikin adonannya sampai habis. Nah sarang laba-labanya udah jadi. Enak kan buat makan malam anti gabut. Es krim di set box coklatos. Bahannya simple, jadi di sini gue pakai biskuit apa aja, lu anjurin kayak gini. Nah ini 4 bungkus coklatos, tuang ke wadah. Tambahkan 4 sendok makan tepung maizena. Lalu masukkan 3 saset susu kental manis rasa coklat. Nah di sini gue tambahin susu full cream 400 ml. Aduk-aduk sampai rata ya, dan sampai kecampur semua. Tuang ke wadah dan masak di api kecil. Aduk-aduk sampai kecampur semua. Dan tambahkan 1 sendok margarin. Aduk-aduk lagi sampai berubah kental. Nah, sampai seperti ini ya kentalnya. Diamkan sampai flat coklatosnya dingin. Step pertama, kasih remahan biskuit lagi, ratakan. Dan step kedua, kasih flat coklatosnya, ratakan lagi. Dan step ketiga, kasih remahan biskuit lagi. Dan terakhir, step keempat, kasih flat coklatosnya. Nah, di sini gue kasih setengah-setengah. Untuk yang terakhir dikasih sama remahan biskuitnya. Lalu taruh di kulkas semalaman. Pas beku begini, taburi sama gula halus dan dikasih topping sama bolu coklatos. Ini dia, es krim di set box coklatos. Simple kan?
tahu belum fungsinya pare buat apa? Ada yang doyan pare di sini? Daripada gabut nih, mendingan lu liatin tutorial cara ngebelah pare. Blender daging ayam dan udang masing-masing 300 gram, terus taruh di wadah. Karena gue gabut ya udah gue potongin aja deh termasuk tahunya ini. Oke, korek lagi tengahnya sedikit aja, koreknya jangan banyak-banyak. Nah ini kol tinggal dilipet-lipet aja, gampang sih. Nah terus kukus deh di langseng. Iya ini langseng. Sisa tahu yang kerukan tadi masih inget kan? Nah tambahin aja deh ke daging. Terus aduk-aduk. Nah ini bumbunya semuanya udah ada tulisannya di situ ya. Langsung tinggal copy aja atau kalau nggak tinggal lu nyontek deh. Nah parenya lu masukin daging dah kayak begini. Nah terus lu langsung rata-ratain atas sama bawah ya, jangan lupa jadi biar rata gitu. Untuk tahu yang udah dikeruk tadi sama, jadi diisiin daging yang udah di blender tadi. Kira-kira ada yang udah ngudeng belum kalau gue sekarang bikin apa? Pintar, kalau ada bumbu pecel begini, pasti artinya somai. Ini bumbu pecel yang udah jadi ya, tinggal ditambahin bumbu aja sama jeruk nipis. Kalau mau pedas tinggal dikucurin aja sama saus sambal. Nah terus lu belah deh. Asli, abang-abang kayaknya ini lewat deh sama masakan ini. Bikin galabin empuk isi flat tape yuk. Ada tape singkong 1 bungkus tapi ambil secukupnya aja dan potong 2 dan ambil seratnya. Nah lalu hancurin di dalam mangkok kayak begini aja hancurinnya. Tambahin 3 sendok makan terigu, tambahin gula secukupnya, garam secukupnya, dan susu kental manis secukupnya juga. Lalu campur jadi satu dan aduk-aduk sampai rata. Nah kira-kira sampai seperti ini ya. Siapkan biskuit rasanya plain jadi nggak ada rasa, merek bebas apa aja. Kasih flas singkong di atas biskuit, ratain, timpah lagi sama biskuit dan ratain lagi sama flas singkongnya. Bikin sampai biskuitnya habis. Nah gue dapat kira-kira segini. Siapin minyak panas lalu langsung aja digoreng. Jangan lupa dibolak-balik, awas angus ya. Ini apinya sedang aja, jadi jangan ditinggal lama-lama kalau nggak gosong. Nah setelah warnanya berubah kayak begini langsung angkat. Dan siap disajikan. Jangan lupa diplating biar bagus. Tuh lihat hasilnya. Wow, ini beneran enak banget. Ini dadar gulung simple tanpa telur. Siapa nih yang suka banget sama makanan jadul satu ini? Dan bikinnya gampang loh. Nah, siapin aja 250 gram terigu, tambah garam seperempat, ditambah air 250 dan aduk rata. Tambah pewarna secukupnya, langsung aduk-aduk-aduk sampai warnanya cerah hijau begini ya. Dan untuk selainya di sini tambah kelapa sama gula merah, aduk rata. Lalu olesi teflon dengan mentega biar nggak nempel. Nah, tuang adonan secukupnya aja. Tunggu sampai adonan kira-kira agak mengering begini, lalu angkat taruh di bawah piring. Taruh selai kelapa yang tadi secukupnya dan gulung-gulung seperti ini. Ingat ya, sisi-sisinya harus rapi. Nah, dadar gulung simple pun udah jadi. Tuh, rapi kan jadinya. Nah, buat kalian yang mau coba boleh banget. Ini tuh simple banget bahannya, cuma perlu selai kelapanya aja dan tepung terigu. Selamat mencoba ya. Bikin telur gulung irit minyak, gampang nih cara bikinnya, tinggal digulung-gulung sama lirikan aja. Siapkan 5 sendok makan terigu, kaldu jamur, garam, dan air 100 ml. Aduk-aduk sampai rata. Ambil 4 butir telur, lalu kocok-kocok sampai rata ya. Nah, siapkan botol aqua, ambil tutupnya dan bolongin kayak begini. Nih, ingetin bolonginnya nggak boleh gede-gede, jadi sedang aja. Tuang di botol aqua yang adonan terigunya, lalu tutup. Nah, ini terigunya sama telur pisah ya jadi 2 botol. Olesi teflon dengan sedikit minyak aja. Tuang telurnya, timpal lagi pakai adonan terigu tadi. Nah, tunggu sebentar langsung gulung-gulung, tekan-tekan dan gulung-gulung lagi. Irit bahan dan rasanya juga enak. Ayo, siapa yang mau coba? Jangan lupa di-tag ya. Odading Mang Oleh, rasanya anjing banget. Gimana? Udah pada mau cobain belum odading Mang Oleh? Nih, kita bikin aja yuk di rumah. Nah, ini tuh bahan-bahannya. Kalian tinggal catat aja ya. Terus langsung diaduk-aduk kayak gini dan tambahin tepung terigu sedikit demi sedikit aja. Odading Mang Oleh yang rasanya astajim banget bisa dibikin di rumah juga. Tinggal ikutin aja langkah-langkah berikut. Aduk-aduk aja sampai rata kayak gini. Terus kalau udah kecampur kayak begini, diemin selama 1 jam. Setelah 1 jam bakalan ngembang 2 kali lipat. Ambil aja 1 sendok, terus masukin ke minyak panas. Api sedang sambil dibolak-balik biar nggak angus. Tuh, udah jadi kan odading Mang Oleh. Jadi udah nggak perlu jauh-jauh lagi nyobain odading Mang Oleh. Di rumah juga bisa. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah odading Mang Oleh di dia karena lamun teu ngadahar dading Mang Oleh. Maneh tegau jeung aing. Yuk bikin odading Mang Oleh yang kalau udah makan bisa jadi Iron Man. Apa nih yang dari kemarin nyuruh gua bikin bilung? Nih gampang banget dan bahannya juga murah-murah banget. Nah, ini tinggal digulung-gulung aja ya. Oke, pertama siapkan bahannya. Ini pakai telur. Gue di sini telurnya cuma cukup 3 aja. Terus kasih penyedap, terus aduk-aduk. Nah, terus untuk bihunnya gue pakai bihun ini. Nggak tahu kenapa orang kebanyakan pakai bihun ini sih kalau buat bilung. Setelah direbus angkat aja dan goreng di minyak kayak begini. Terus digulung-gulung aja kayak gini. Selanjutnya telur 1 sendok. Terus lalu digulung-gulung ke bihun yang tadi. Nih gulungnya kayak begini aja.
Dan ternyata serius ini tuh enak, tahu gak sih? Nih ditambahin saus ini tambah enak. Tuh gue tambahin saus deh biar ada sensasi pedesnya. Tuh bilung yang tadi gue bikin. Jadul apa lagi ya tuh yang gemoy-gemoy montok begini, dan adonannya juga bisa ngembang sampai begini dong. Diikutin aja ya biar bisa bikin yang gemoy-gemoy montok begitu. Nah terus dicampur lagi sama garam, kasih daun pandan, kasih gula merah, aduk-aduk deh sampai ngegulung-gulung. Step selanjutnya ditambah lagi tepung beras, tepung terigu, tepung tapioka, dan ragi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kasih air gula merah yang tadi, ingat ya kasihnya pas waktu dingin. Tuang sedikit demi sedikit, aduk-aduk. Kalau udah begini langsung tutup aja selama 1 jam. Diemin aja sampai adonannya ngembang. Tuh kan udah ngembang 2 kali lipat. Siapkan loyang atau cetakan kayak begini yang udah diolesi minyak ya. Taruh sampai semua adonannya habis. Nah setelah itu baru langsung dikukus. Kukus aja selama 30-35 menit. Nah ini dia udah jadi deh apem montok gemoy-gemoy. Tinggal ditaburin kelapa parut yang udah dikukus. Tuh liatin ini tuh empuk banget, dalamnya juga bersarang, dan ini tuh emang benar-benar montok banget. Manisnya juga pas dan gurih dari kelapanya. Tuh liatin itu emang gemoy banget. Yang mau nyoba jangan lupa di tag. Coklat cake simple dengan Colata Glaze sebagai isian dan covernya. Kalian tinggal ikutin aja langkah-langkah berikut, langsung masukin aja SP dan mixer sampai mengembang. Semua takanannya udah lengkap ya di sini, dan di sini gue pakai coklat Colata Glaze. Nah secukupnya aja, mixer sampai rata. Masukkan ke loyang dan siap dikukus selama 15 menit. Sambil nunggu matang, kita bikin siraman coklatnya. Di sini Colata Glaze dicampur sama susu ya. Nah, ambil Colata Glaze, tuang ke bolu pertama. Ini bolunya gue bagi 3 ya. Jadi bolu step 1, step 2, dan step 3. Gak tahu kenapa gue senang banget pakai Colata Glaze karena coklatnya lebih tebal dan gampang nempel untuk isian dalamnya. Ambil hand whip top, campur dengan air dingin dan mixer sampai kaku dan dimasukkan ke plastik segitiga. Gampang banget deh pembuatannya. Nah ini bagian yang gue suka, ambil bolu yang tadi hiasi dengan whipped cream dan taruh cherry di atasnya. Simple kan bikin double coklat cake dari Colata Glaze? Karena Colata Glaze darknya bisa untuk bolu, isian atau cover cake-nya. Yuk dicoba, simple untuk pemula dan ini enak banget karena Colata Glaze darknya ini bener-bener coklat yang berasa dan manisnya pas. Nih gue mau bikin dessert ala Italia yaitu avocado. Jangan lupa pakai Indo Sedap Espresso. Yang pahit, kental, dan gurihnya beda daripada yang lain. Dan di dalamnya masih ada free espresso mug-nya loh. Seduh 1 bungkus Indo Sedap Espresso, airnya seperti gamuk aja, lalu aduk-aduk kayak gini, dan tuang ke es krim kesukaan kamu, siapkan topping, dan taburi di atasnya hiasi dengan cantik. Udah siap dimakan, buon appetito. Awas ketagihan ya, ini tuh emang beneran enak banget dan berasa banget kopinya. Dan bisa dibeli di Marifood Official Shop Tokopedia. Pandang kelip bintang menjauh di sana. Saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Kan pandang kelip bintang menjauh di sana. Saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Rukul zaman now pakai coklat Colata Dark. Nah, siapin aja pisangnya apa aja di sini bebas, terus kupas kayak gini. Jangan lupa dipotong-potong terus masukin ke tusukan sate. Bikin aja sampai semua pisangnya habis. Nah, kalau udah begini simpen di freezer selama 1 jam. Nah, kalian di sini harus pakai Colata Dark karena Colata Dark itu gampang banget di aplikasinya. Gue pakai 300 gram untuk dilelehin. Kayak gini aja ya lelehinnya. Next, selanjutnya kalau udah leleh begini tambah minyak goreng secukupnya, aduk-aduk sampai rata dan ambil pisang yang udah beku tadi selama 1 jam dan celupin ke coklat Colata Dark. Selanjutnya langsung diangkat dan dikasih topping. Toppingnya bebas ya, mau apa aja di sini. Yang penting kalian harus pakai coklat Colata Dark karena gampang banget aplikasi ini untuk cover. Nah di sini gue pakai toppingnya macam-macam nih. Terserah kalian deh yang di rumah adanya apa. Tuh lihat mengkilat banget kan coklatnya. Ya ampun ini udah gak sabar banget bikin makan. Nah ini dia es cool zaman now pakai coklat Colata Darknya udah jadi dan rasanya tuh enak banget. Coklatnya tuh nempel banget dan manisnya juga pas. Usaha rumahan yang untungnya bisa banyak banget. Ini dia Laker Teflon. Nih bahan-bahannya kalian tinggal ikutin aja ya di sini. Semua tepung udah ada ukurannya dan ada takarannya masing-masing. Nah di sini bikin bolong aja nih, tambahin susu UHT 200 ml, aduk-aduk sampai rata. Nah kalau udah rata begini kasih telur aja 1 biji, terus aduk-aduk lagi. Simpan selama 1 jam dan setelah 1 jam ambil dan olesi di teflon anti lengket. Kayak begini aja balurinnya. Dan ini tuh serius, modalnya sedikit, untungnya tuh banyak banget. Jadi bisa banget buat usaha rumahan. Nah untuk topping di sini kalian bebas nih, pilih topping kayak gimana aja. Tuh udah jadi kan Laker Teflonnya.
dalamnya. Tuh ini tuh bagus banget dan itu bener-bener crispy. Nah buat yang suka keju boleh banget nih ditambahin keju, seres, susu, dan juga pisang biar tambah enak. Tuh jadi kan. Nah leker teplennya udah jadi. Ini tuh bener crispy dan dalamnya tuh empuk. Buat kalian boleh coba di rumah ya. milk tea. Ya, tahu dibalik. Ada yang tahu nggak tahu dibalik gimana jadinya? Yuk kita bikin dan sama-sama belajar. Nih bawang putih, garam, merica, penyedap secukupnya, diulek sampai halus. Tepung tapioka dan tepung terigu semua udah ada ukurannya. Kalian tinggal tambahin. Nanti tambahin bumbu yang udah diulek tadi. Iris daun bawang secukupnya, tambahin lagi ke adonan. Ingat, airnya secukupnya aja, jangan sampai becek banget. Terus aduk-aduk sampai rata. Nih, ini tahunya harus dibalik begini ya setelah dipotong. Sisa-sisa tahunya ini bisa dikumpulin. Nah ini yang dikumpulin terus taruh di adonan, diaduk-aduk deh, dicampurin ke adonan. Masukin adonannya ke tahu yang udah dibalik tadi. Nih semuanya masukin sampai rata kayak gini. Kalau udah begini siap untuk digoreng. Gorengnya di minyak panas api sedang aja sampai semua adonan habis dan semua tahunya habis. Ini kira-kira gue pakai 10 tahu dan adonannya itu bisa untuk 20 tahuan gitu. Nih kalau udah matang tinggal langsung angkat aja kayak gini ya. Paling enak sih tambahin cabai rawit. Beneran ternyata kriuk banget loh ini dan dalamnya juga empuk. Milk tea.